Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Nah, saya di sini mau beberes kamar ya teman-teman. Tapi sebelum beberes kamar, saya mau sisiran dulu biar tambah cantik teman-teman. Nah, mumpung nggak ada anak saya teman-teman, jadi bisa beberes kamar. Kalau ada anak saya kan nggak bisa, jarang banget beberes kamar. Nah, ini saya beberes kamarnya tuh ditemenin sama suami saya ya teman-teman, alias dibantuin. Nah, suami saya mumpung berbaik hati mau bantuin itu teman-teman. Nah, ini suami saya sedang melipat baju ya teman-teman, biar biar rapi, biar enak dipandang. Sebenarnya suami aku tuh kalau ngelipetin baju itu sebenarnya rapi ya teman-teman. Tapi pas kadang kalanya aja sih teman-teman, kalau dia bantuin aku pas pas dia libur kerja aja teman-teman. Mumpung anak aku sedang lagi tempat simbahnya teman-teman, jadi aku sama suami aku bisa beberes kamar teman-teman. Biasanya kalau ada anak aku tuh jarang beberes kamar teman-teman. Nah, di sini saya sedang membereskan tempat tidur ya teman-teman. Sebenarnya tempat tidur ini jarang saya pakai sih teman-teman, karena saya kalau tidur itu di bawah pakai kasur gitu. Karena kalau punya anak kecil itu tidur di atas itu bahaya teman-teman, menurut aku ya, karena kan nggak bisa disambit juga dan takut jatuh teman-teman. Tapi kalau tidur di bawah itu lebih aman dan juga bisa disambit. Apalagi anak aku sekarang toddlernya minta ampun teman-teman, sekarang dia bisa merangkak, merambat. Saya sedikit cerita ya teman-teman, sebenarnya anak aku itu kalau ditinggal ngapain itu nangis teman-teman. Sekarang itu dia kelainan, jadi kalau saya pergi dia nangis, kalau budenya pergi juga nangis, simbahnya pergi nangis. Jadi pengen ikut gitu loh teman-teman. Saya nggak ngebayangin teman-teman, suatu saat kalau saya mulai bekerja lagi, terus anak saya tinggal di rumah gitu, pasti dia nangis nyariin saya teman-teman. Karena dulu waktu dia masih bayi 5 bulan gitu, saya tinggal kerja 5 hari itu dia nangis dari pagi sampai maghrib nyariin saya gitu. Nah, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign sih teman-teman, karena saya juga nggak tega ninggalin anak tuh. Mungkin kalau saya tinggal kerja lagi tuh kalau anaknya udah agak kegedean teman-teman, kalau usianya udah agak besar ya, karena kan kalau umur 1 tahun gitu belum bisa ditinggal juga sih teman-teman. Menurut aku sebenarnya bisa sih teman-teman ditinggal kerja, tapi nggak ada yang ngomong, jadi kuputusin kalau anaknya udah mungkin usia 3 tahun 4 tahun baru bisa saya tinggal kerja gitu teman-teman. Dan saya sekolahin PAUD gitu, biar dia mandiri kalau saya sekolahin dia PAUD gitu teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau saya cerita, karena saya bingung harus cerita apa teman-teman, harus ngomong apa, soalnya saya baru pemula teman-teman, jadi konten kreator gitu teman-teman. Nah, ini saya beberes sambil cerita ya teman-teman, atau tanya sama teman-teman. Yang saya mau tanya teman-teman, ada nggak sih yang punya anak 15 bulan itu kadang-kadang belum bisa jalan teman-teman? Kalau aku sih aku juga punya anak 15 bulan teman-teman, belum bisa jalan. Tapi menurut aku kadang tuh perkembangan anak kan beda-beda ya teman-teman. Jangan jangan disamakan, kadang ada yang jalannya cepet, kadang ada yang jalannya lambat, kadang ada yang cepet omongannya dulu, ada yang cepet jalannya dulu tuh. Tapi kadang ada tuh yang tetangga, ya nggak tetangga sih, tapi kadang ada yang bilang kok umur 1 tahun 15 bulan itu kok belum jalan ya. Tapi kalau menurut aku sih, kalau selagi anaknya masih rambatan kita ajarin tuh, lama-lama nanti dia tuh jalan sendiri gitu, menurut aku gitu. Intinya sabar dan berusaha terus teman-teman. Dulu anak aku juga terapi teman-teman di usia 6 bulan, yang awalnya belum bisa tengkurap, sekarang jadi bisa tengkurap, terus duduk, merangkak, merambat gitu. Sekarang anaknya udah bisa rambatan teman-teman, tinggal jalannya aja yang belum. Nah, ini
saya udah selesai teman-teman yang beresin tempat tidur. Sekarang giliran suami saya yang masih ngelempitin baju teman-teman. Ini baju anak saya dan saya teman-teman yang dia lempit itu teman-teman. Ini suami saya kalau ngelempitin baju rapinya pol teman-teman. Nanti dilihat ya hasilnya ya teman-teman. Tapi namanya cowok ya teman-teman, kalau ngelempitin baju itu lama banget. Beda kayak cewek. Kalau cewek kan satset cepet. Tapi aku tuh sebenarnya nggak suka ngelempitin baju teman-teman. Aku tuh lebih suka nyuci daripada ngelempitin teman-teman. Kalau yang saya ngelempitin paling itu udah selesai teman-teman. Tapi kadang saya nggak balik teman-teman. Nah itu dia penampakan suami saya beresin baju di lemari teman-teman, rapi kan teman-teman. Itulah dia keahliannya dia kalau beresin baju teman-teman. Ya nggak semua saya beresin teman-teman, tapi saya nyicil dulu sama suami saya teman-teman untuk beresin bajunya teman-teman, karena itu yang di atas saja belum saya beresin teman-teman, nunggu waktu libur suami saya dulu teman-teman. Nah ini hasilnya tempat tidur yang saya beresin tadi teman-teman. Maaf ya kalau memang kurang rapi. Nah sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.